mohon maaf kerja yang darurat, maka bantulah istri kerja sama. Namanya saling mengisi kekurangan. Kata Habibur Rahman yang menciptakan buku Ketika Cinta Bertasbih. Masya Allah. Bu, pernah nonton? Kapan? Udah tua masih nonton Cinta-Cinta. Ini habis aja banyak. Uang ini masih cinta-cinta. Kata Habibur Rahman yang menulis buku Ketika Cinta Bertasbih bahwa segala kekurangan istri harus ditutupi kelebihan suami. Segala kekurangan suami tutupilah wahai para istri. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, mulailah. Sekarang sudah 2023. Tak boleh lagi jadi suami yang pemarah, tak boleh lagi jadi suami yang emosional, tak boleh lagi jadi suami yang suka mengungkit-ungkit masa lalu. Insya Allah. Sekarang jatah ibu-ibu lagi. Biar adil, bapak-bapaknya sudah dinasihati. Ya, Bu, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang soleha. Jangan sampai jadi istri yang rugi, karena istri yang rugi tempatnya di dalam neraka. Bu, mohon maaf, kata Nabi, penduduk ahlun nar yang paling banyak adalah perempuan. Cukup sampai situ ya. Kalau sudah penduduk neraka paling banyak perempuan, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumil qiyamah. Banyak-banyaklah wahai para perempuan, wahai para istri, muhasabah dirimu. Bu, kenapa kita harus muliakan suami? Iza bi ijabi qabul al jannatuka tahta rijlaini zawjuka. Ketika engkau sudah diijab qabul, surgamu pindah ke telapak kaki suamimu. Jangan pula bapak angkat kaki, Pak. Oh, ini untuk mentang surga nanti tiap sebentar. Dengan kata Ustaz tadi. Gak boleh ya Pak ya? Pak, gak boleh Pak. Janji. Gak sebentar. Gak boleh. Kenapa kok bisa surga kami yang ada di telapak kaki ibu dan ayah kami bisa pindah ke telapak kaki suami kami, Ustaz? Karena ketika ibu diijab qabul, seluruh dosa-dosa yang dibebani oleh ayah dan ibunya ibu dipindahkan kepada suami. Makanya kami ini berat, Bu, nanggung dosa ibu. Coba bayangkan. Tapi jangan gara-gara dalil ini yang bujang-bujang nggak jadi nikah. Baru boleh nikah. Nanggung dosa anak gadis orang, udahlah nggak usah nikah katanya. Makanya Bu, Pak, ada orang yang salah memahami hadis ini, akhirnya dia nikah sama laki-laki. Masya Allah. Banyak rusak. Kenapa? Salah mengartikan dan memahami dan memaknai hadis. Makanya kita butuh guru untuk menjelaskannya. Bapak Ibu yang Allah, berat kami ibu menanggung dosa ibu. Ibu nanggal aurat, kami yang kena dosa. Ibu mohon maaf dari batin melawan orang tua, kami kena dosa. Ibu diam-diam ambil uang kami di dompet kami kena dosa. Jawab dengan jujur, ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Oh, kok nggak ada jawabannya? Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada, Pak. Nggak ada bagaimana Ustaz? Nggak ada yang mengaku maksudnya. Maka Masya Allah, Bu, berapa banyak bapak nuduh anak, kau ambil duit bapaknya? Enggak, Pak. Dilihat ibunya, awas. Diancamnya anaknya, enggak tahu. Tuduh lagi, maaf, lewatin adiknya kada numpang dari kampung, kau yang ambil duitnya. Enggak. Dilihatnya kakak ipar. Yusir tadi. Enggak saya, Bang. Berapa banyak dosa ibu jadinya, Bu? Masya Allah. Bu. Mohon maaf, saya tanya, pernah nggak ibu lakukan seperti itu? Bu, pernah ibu nyuci celana suami? Pernah ibu nyuci celana suami? Ibu rogoh kantongnya, dapat duit 100.000, ibu balikin apa ibu diamin? Jelas, Pak?
Jadi tolong besok kalau bapak ada celana kotor, baju kotor, kemeja kotor, tolong rokoh dulu kantongnya. Kalau ada duit tolong selamatkan dulu. Ya. Ibu balikin? Ya, 100.000 balikin. 1 juta? 10 juta? 100 juta? Masya Allah. Oh, satu orang yang berani jawab dulu. Yang lagi mesti dulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Bapak Ibu, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang maka mohon maaf dari batin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, yang memperbanyak amal soleh. Lalu apalagi amal solehnya Bapak Ibu? Setelah kita lakukan Bapak Ibu yang Allah sedekah, berbuat baik, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ingat Bapak Ibu yang Allah, Allah yang bilang di dalam surat Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Berapa banyak orang saat ini Pak, sudah luar biasa kumandang azan, tapi masjid tetap kosong. Giliran dibikin sama goreng nyanyi dangdut, eta terangkanlah, eta terangkanlah. Serbu semua masyarakat kata Garin, Garin, apa-apaan kamu nyanyi di masjid, katanya. Apa kata si Garin? Gara-gara inilah Bapak Ibu ramai datang, katanya. Ketika saya kumandangkan azan, Bapak Ibu tidak ada yang protes dan tidak ada yang datang, katanya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, lihat, yo, ya, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bergetar hatinya, semakin merinding bulu kuduknya, semakin dia dekat dengan Allah dan semakin bertakwa kepada Allah. Illal ladzina yuqimunas shalah, innal ladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mendirikan sholat, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sholat. Bapak Ibu, memang hajat kita banyak, memang kerjaan dunia kita banyak, tapi ketika dipanggil Pak, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua masakan ibu. Ibu sudah masak, tinggalkan. Tapi jangan pula ibu telah mentah-mentah, ibu tinggalkan masakan, kompor masih hidup, leduk dia. Matikan dulu, berangkat ke masjid. Insya lihat, dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimish shalah. Panggilan Allah itu cuma ada 3. Panggilan yang pertama, hayyalas shalah. Datang Pak, Allah sudah panggil. Jangan lagi sibuk di kebun, jangan lagi sibuk di sawah, jangan lagi sibuk di ladang, jangan lagi sibuk di kantor. Tinggalkan, berangkat ke masjid. Insya Allah. Ibu begitu juga, tinggalkan, siapkan anak-anak, wudhukan dia, gandeng tangannya ke masjid. Ya, insya Allah. Pak Bu, mohon maaf dari batin, apa hebatnya allazi lam yaktub fatwatan illa rafa'ullahu darajatan wa huta'an qati'an. Langkah kaki kanan datang pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Maka orang yang paling beruntung Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah orang yang datang hari ini, yang rumahnya paling jauh di tempat ini. Ada yang rumahnya jauh dari tempat ini? Mana jauh dari rumah kami? Pak Bu, ketika saya sampaikan ini di Tembilahan, ada yang protes, Ustaz, maaf, kami tak jalan kaki, kami bawa motor. Apakah kami dapat pahala dan dihapuskan dosa? Dapat. Setiap tetes bensin motor Bapak Ibu datang pahala dan dihapuskan dosa. Alhamdulillah. Itu kan bensin netes terus ketika Bapak ngegas. Apalagi mohon maaf Bapak mutar-mutar dulu baru kesini. Nanti banyak habis bensinnya, makin banyak datang pahalanya, makin banyak dihapuskan dosanya. Insya Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya nggak bawa motor, saya nggak jalan kaki. Sempat bingung Pak, lama saya nanya. Nggak jalan kaki, nggak bawa motor. Pakai ilmu hilang Bu? Enggak. Pakai ilmu terbang? Enggak juga Ustaz. Jadi
Saya nebeng alias dibonceng Ustaz. Masya Allah. Apakah saya dapat pahala dan dihapuskan dosa? Dapat. Bagaimana caranya Ustaz? Ulang dari pengajian ini, bawa kawan yang boncengin kita tadi mampir ke pom bensin, isikan bensinnya. Jangan nebeng doang gratisan pula lagi. Na'udzubillah min. Kalau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala lihat ketika kita melangkahkan kaki ke rumah Allah memenuhi panggilan Allah, dijanjikan datang pahala, dihapuskan dosa. Alhamdulillah. Panggilan yang kedua, ketika kita rajin memenuhi panggilan Allah yang pertama, kita sholat terus di rumah Allah, kita sholat terus di masjid, kita sholat terus tepat waktu di rumah Allah di masjid. Apa yang terjadi? Allah ajak kita dengan panggilan kedua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik. Sama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allah. Ya Allah, innal hamda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa datang kepada Allah ya Rahman. Terima kasih Allah yang telah memanggil kami dan menjadi tamu-Mu ya Allah. Maka jadikan kami tamu spesial ya Rahman. Syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah, baru kita injakkan kaki kita di hadapan Ka'bahnya Allah. Allah perintahkan malaikat, ya ayyuhal malaikati rahmah, hei malaikat Jibril, tamuku sudah datang. Penuhi semua hajat-hajatnya, kabulkan semua doanya. Bapak Ibu, bertamu ke rumah Allah, apapun yang kita minta dikabulkan. Jangankan ke rumah Allah, saya bertamu ke sini tak minta air kelapa, sudah disiapkan Ustaz Mujibur Rahman air kelapa. Coba bayangkan, saya nggak minta, tapi karena saya tamu, beliau muliakan saya. Apalagi Allah, apalagi jadi tamunya Allah, apapun yang Bapak Ibu minta, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang Bapak Ibu minta dengan lisan ataupun cuma di dalam hati, Allah kabulkan semuanya sarah wa alaniyah. Maka tak ada doa yang ditolak di sana, Pak. Apapun yang Bapak minta. Bahkan ada dari bapak-bapak jamaah kami, apa yang terjadi Pak? Dia minta dengan iseng-iseng dikabulkan, Pak. Ini bisa juga Bapak pakai kalau Bapak mau. Ketika Bapak sampai di hadapan Ka'bah, ajak istri Bapak berdoa. Ketika istri Bapak berdoa dalam keadaan berdiri, betisnya sakit, mulailah dia jalan. Amin, amin, amin. Padahal Bapak belum doa, tapi sudah amin semuanya.
Maka ibu-ibu hati-hati, jangan main amin-aminkan doa saja, Bu. Karena ada dari salah satu jamaah kami, suaminya berdoa, dia main amin-amin saja. Akhirnya suaminya ngambil kesempatan, dipakainya doa pakai bahasa Arab, istrinya nggak tahu artinya. Tapi ketika sampai di tanah air, istrinya pun ikut bingung. Bang, kok bisa aku ikhlas abang nikah lagi? Masya Allah. Apa kata si bapak? Ini kan doa bapak yang ibu aminkan di depan Ka'bah. Doa yang mana? Yang pakai bahasa Arab. Yang mana? Allahumma ziyadati nikmah al-mar'atu soleha. Artinya apa? Ya Allah, tambahkan aku satu lagi perempuan yang soleha. Ibu aminkan. Padahal niatnya iseng. Bapak cuma iseng-iseng. Terserah betul nggak kata Ustaz Okri. Rupanya dikabulkan. Wah. Udah tahu pandangannya. Apa kata bapak saya tahu? Ini perlu dibuktikan. Bapak ngomong gitu, ibu dalam hati cukup sekali Ustaz Mujibur Rahman mengundang Ustaz ini. Jangan diundang lagi. Nikah lagi suami kami nanti. Masya Allah. Lihat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang iseng diaminkan oleh seluruh jamaah, diaminkan oleh para malaikat. Seorang ibu waktu kami selesai tahajud, jadi kegiatan cahaya itu Bapak Ibu ada sholat tahajud berjamaah, ada sholat sunat taubat berjamaah, ada sholat sunat tasbih. Tasbih ini luar biasa. Makanya Nabi menitipkan pesan kepada pamannya. Apa kata Nabi pada pamannya? Wahai ammi, wahai pamanku, kalau kau mau masuk surga, kalau kau ingin jauh dari neraka, kerjakanlah sholat yang di dalamnya ada kalimat tasbih. Tak bisa kau kerjakan itu sekali seumur hidup, kerjakanlah sekali setahun. Tak bisa sekali setahun, kerjakanlah sekali sebulan. Tak bisa sekali sebulan, kerjakanlah sekali seminggu. Tak bisa sekali seminggu, kerjakanlah sekali sehari. Salah apa betul Bapak Ibu? Sengaja saya balik Pak. Kenapa? Karena kita harus semakin baik, insya Allah. Kita harus jadi orang yang beruntung, ya, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya kalau kemarin cuma sekali seumur hidup, kalau cuma prinsip kita sekali setahun, kalau cuma prinsip kita sekali sebulan, kalau cuma prinsip kita sekali sehari, ya Bapak Ibu salah. Hari ini harus bisa kita bikin Bapak Ibu, jangan sekali setahun, jangan sekali seumur hidup. Begitu juga dengan umroh. Kalau bisa umroh itu jangan sekali seumur hidup. Saya sumpahin Bapak Ibu bisa sekali sebulan. Masya Allah. Ustaz di depan saya langsung senyum. Mantap Ustaz. Jadi Bapak Ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala, lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya Pak. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menginjakkan kaki, apa yang terjadi? Selesai sholat sunat taubat, selesai sunat tasbih. Luar biasa. Nih, saya bertamu ke sini saja, nggak minta makan, keluar makanan. Apa ibu rantang? Gimana nggak hafal Pak? Setiap pengajian datang ibu-ibu seperti ini. Rupanya isinya di dalam ada nasi, ada sambal. Betul apa betul? Kenapa? Udah hafal. Alhamdulillah. Makanya saya bilang sama Pak Mustafa, Pak Kiai, ini kalau pengajian seperti ini Pak Kiai, kalau sehari 3 Pak Kiai, besok pulang naik berat badan saya Pak Kiai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanti kalau saya makan nggak nambah, jangan pula suruh nambah. Ntar istri saya lupa sama saya Bapak Ibu. Ibu-ibu ya insya Allah. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, lihat betapa luar biasa dahsyatnya. Pak, salat sunat taubat, tahajud, tasbih. Kita mulailah Bapak Ibu meminta bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah nulis doa, silahkan hantarkan ke depan. Maka Bapak Ibu besok yang berangkat tanggal 4 dari sekarang tulis doa di kertas. Nanti ketika Ustaz atau mohon maaf para kiai menyampaikan, tolong bawa doanya ke depan. Karena kita akan selalu bikin itu Bapak Ibu mendoakan jamaah. Maka titiplah doa. Nah ketika kita sampaikan Pak, tidak ada yang hantarkan. Tapi ada satu orang ibu-ibu dia nekat, dia hantarkan itu doa. Ketika diantarkan doa, saya buka kertasnya, saya terkejut. Isi doanya air. Ustaz mana yang mau doakan? Isinya, Ustaz tolong doakan supaya hutang saya lunas 250 juta. Saya pandang wajah ibu tersebut. Apa kata si ibu tersebut? Bacakan Ustaz, saya ikhlas. Kenapa? Ini rumahnya kata dia. Kami bisik-bisik.
rumah Allah. Bacakan. Ini rumah Allah. Mudah-mudahan malaikat itu mengaminkan. Bukan mudah-mudahan lagi. Malaikat jutaan yang turun di rumah Allah untuk mengaminkan doa-doa kita. Apa yang terjadi? Saya angkat tangan, ya Allah, ibu fulani binti fulani punya hutang 250 juta, ya Allah. Allah engkau lunaskan, ya Allah. Amin, kata jamaah. Setelah amin Bapak Ibu, saya dihujami dengan begitu banyak kertas. Ketika itu saya buka, rupanya Masya Allah isinya sama. Ustaz, saya juga punya hutang. Tolong bacakan. Masya Allah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu Indonesia kalau berangkat umrah. Belum ada yang mulai, nggak mau dia mulai Bapak Ibu. Maka saya titip pesan kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tulis doa-doa terbaiknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang dia ke tanah air, sampai di tanah air disambut sama suaminya. Oh, mama tercinta. Istrinya cuma melotot, Pak. Saya bilang, Bu, kan suami ibu ragu saya, Ustaz. Kenapa ibu ragu? 25 tahun kami nikah, belum pernah dia panggil mama. Masya Allah. Tapi kan suami ibu, udahlah peluk aja, dia peluk. Apa kata suaminya berbisik di telinga istrinya? Ma, alhamdulillah, hutang kita 250 juta lunas. Masya Allah. Takbir. Apa yang terjadi? Istrinya sujud syukur, kemudian istrinya berdiri. Kok bisa? Ini berkah doa mama di depan Ka'bah. Ketika mama berdoa di depan Ka'bah, Allah tegur hati anak kita yang menang tender dengan usahanya di Kuala Lumpur. Akhirnya dia dapat keuntungan 3M. 3M dia keluarkan 10%-nya dia transfer ke rekening papa. 3M kali 10% berapa, Bu? 300 juta. 300 juta, alhamdulillah papa bayarkan 250 juta, sisa 50 juta. Papa ikhlas kalau ini mama pakai lagi berangkat umroh. Kenapa emangnya? Biar papa bisa ngutang lagi. Masya Allah. Papa gitu. Sebelumnya kita doa, dia mau utangnya aja. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala? Lihat, dikabulkan oleh Allah semua permintaan kita, apapun. Maka yang kedua, ya ayyuhal malaikati rahmah, wahai malaikat Jibril, ampunkan semua dosa hamba-hambaku yang datang ke rumahku. Maka ada 3 cara kita minta ampun Bapak Ibu. 1, lewat salat sunat taubat. 2, lewat istighfar. 3, datanglah bertamu ke rumah Allah. Saya tanya, Bapak Ibu kalau punya kesalahan dengan tetangga, Bapak Ibu mohon maaf tetangganya nggak pernah keluar rumah, sakit hati karena Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu datangi nggak rumahnya? Masya Allah. Gawat Bapak-Bapak Ibu. Ini kita yang salah. Kita yang salah nih. Jatuh dong? Dosa. Kapan digugurkan? Ketika kita minta maaf. Dia nggak keluar rumah gara-gara sakit hati dengan kita. Terus kita biarkan saja? Enggak. Mesti kita datang ke rumah. Untuk apa? Kita awali duluan minta maaf. Yaltaqiyani wa yataghassalani illa ghafarallahu dzunuba kullaha. 2 manusia yang bertengkar, yang ribut, maka akan gugur dosanya ketika mereka saling bermaaf-maafan dan saling berjabat tangan. Bagaimana bisa jabat tangan kalau Bapak Ibu nggak pernah datang ke rumahnya? Bagaimana Bapak Ibu mau minta maaf kalau Bapak Ibu nggak pernah datang ke rumahnya? Memang minta maaf nggak telepon, maafkan saya nggak, kalau nggak awas lewat depan rumah saya. Sama Bapak Ibu. Nah, nah Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bersalah sama manusia saja. Manusia itu tidak keluar rumah, kita datang. Kita berdosa sama Allah. Kita banyak maksiat sama Allah. Kita banyak kesalahan sama Allah. Kira-kira Pak, orang seperti kita ini pantas nggak masuk surga? Pantas nggak masuk surga? Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji, bisa nggak masuk surga? Kalau ada jawabnya bisa, saya mau tanya siapa orang dalamnya? Berarti kan ada orang dalam, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, lihat kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat. Pak, saya sendiri pun masih ragu masuk surga. Kenapa? Ketika saya muhasabah diri saya, Pak, terkejut saya. Apa yang terjadi? Nabi Adam cuma 1 kesalahannya, Pak. Makan buah khuldi, Allah campakkan dari surga. Padahal sudah di surga. Cuma 1 silapnya, makan buah khuldi, Allah buang dari surga. Kita yang bergelimang dosa,
Yang banyak buat maksiat pantas tak masuk ke surga. Bapak Ibu, jangan takut. Allah bilang, ya ibadi, wahai hambaku, aksiru minas sunubakum, sebanyak apapun dosamu, wa aksiru minar rahmah wa maghfirah, ampunanku, rahmatku lebih banyak daripada dosamu. Masya Allah. Artinya Allah buka peluang untuk mengampunkan dosa kita. Kejar lewat surat taubat, kejar lewat istighfar, kejar lewat datang ke rumahnya, jemput ampunannya. Karena semua orang yang datang ke rumahnya, Allah perintahkan malaikat untuk menghapus catatannya. Ya malaikatur rahmah, hapus catatan dosanya, ampunkan semua dosanya, maafkan semua kesalahannya. Jangan dia pulang membawa dosa lagi. Masya Allah. Nikmat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang Allah, inilah fadilah ketika kita datang ke rumah Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, mau nggak ke rumah Allah? Cuma separuh yang nggak mau, yang lain silahkan. Bapak Ibu mau tidak ke rumah Allah? Yang mau tolong tunjuk tangan. Semua. Takbir. Yang mau tolong tunjuk tangan, dan yang sudah tunjuk tangan yang berani maju ke depan. Saya hitung sampai 3. Yang berani maju ke depan. 1. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Siapa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Bapak Ibu, saya cuma minta maju ke depan. Bapak Ibu masih banyak yang ragu. Coba bayangkan kalau nggak saya ajak Bapak Ibu ke depan, mungkin sudah diganggu sama iblis. Maaf, bukan surat Al-A'raf ayat 16. Ibu ini kan ngaji. Ngaji itu kan dasarnya adalah Al-Quran. Saya ngambil dalil dari Al-Quran. Saya bukan ngomong untuk nakut-nakutin. Tidak, demi Allah. Allah bocorkan rahasianya iblis di dalam Al-Quran. Ketika iblis bilang, qala fa bima aghwaytani, karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Iblis tidak suka Bapak Ibu duduk di pengajian. Iblis tidak suka Bapak Ibu datang ke rumahnya, dibisik-bisikin oleh iblis. Somala tiana min baini aydihim, aku ganggu mereka dari depan. Kata iblis, jangan maju ke depan. Maka ibu yang dari tadi ragu, berarti sudah dihadang sama iblis. Na'udzubillah min. Lawan. Yo, yang buktikan sekarang buktikan. Ustaz, kami nggak dihadang sama iblis. Sekarang buktikan, yang berani maju ke depan, tunjuk tangan dan majulah ke depan. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bantu lewat salawat supaya iblis nggak ada Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baru 2 orang, berarti lepas dari gangguan iblis dari arah depan. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya berdua lagi? Barangkali iblisnya didorong sama iblis, sudah berdiri lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Bapak-bapak, masa kalah sama ibu-ibu Pak? Pikir dong enaknya apa? Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayo mana lagi ibu? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Bapak Ibu, ternyata mohon maaf, iblis tidak hanya ganggu dari depan, wa min khalfihim, ganggu juga dari belakang. Diambilnya paku, dihantamkannya di ekor kita supaya ekor kita nggak bisa berdiri. Jadi ibu yang nggak mau berdiri tadi artinya sudah tertancap pakunya iblis. Ayo lawan, angkalkan pakunya, maju ke depan, takbir.
iblis wa an aymanihim wa an shuma'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Masya Allah, Masya Allah. Lepas iblis-iblis, terbang-terbang iblis tadi, nggak mampir lagi di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang maju ke depan, berbahagialah. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan nama. Kami doakan nama ini, dan nama yang dicatat ini akan kami kirimkan ke kota Mekah. Karena saya punya tim, semuanya orang Lombok, makanya saya bisa sampai ke Lombok. Saya punya ustadz di sana orang Lombok, namanya Haji Darmawan. Boleh ditanya sama Ustadz Mustafa Bakri. Saya punya mutaifah atau ustazah orang Sumbawa, orang Lombok. Mereka Lombok mana? Lombok Tengah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di depan ini jangan lagi ragu, jangan lagi otaknya diracuni oleh iblis. Timbulkan husnuzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di depan ini saya minta hari ini, saat ini implementasikan. Jangan hanya sekedar niat. Kita berapa banyak orang-orang yang sudah niat, Pak, sudah berangkat haji belum? Belum Ustaz. Sudah pasang niat. Alhamdulillah 60 tahun saya niat. Niat doang. Niat doang. Mana bisa berangkat? Maka Bapak Ibu yang tahu harus ada implementasinya. Setelah niat, implementasinya apa? Bapak Ibu tulis berapa uang yang ingin Bapak Ibu titipkan. Mau 50.000, mau 100.000, mau 200.000, mau 250.000. Sudah terjadi bukti. Mana buktinya? Alhamdulillah Bapak Ibu, masjid ke masjid yang sudah kita masuki sampai 45 orang, sampai 50 orang. Ada yang mohon maaf dimulai dari uang 50.000, ada yang sampai 500.000, ada yang 1 juta Pak. Apa yang terjadi Pak? Yang rencananya mereka berangkat entah bulan kapan, baru 1 minggu, baru berapa hari, saya jalan 4 hari. Mereka nelfon pengen berangkat di bulan Februari bersama Ustaz Somad. Takbir. Saya tanya kok bisa? Saya menang tender besar. Alhamdulillah tendernya menang Pak. Lewat dia titipkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang Allah, 50.000 kami doakan lipat ganda bisa sampai 50 juta sehingga bisa berangkat berdua. Alhamdulillah. Tinggal nambah sedikit lagi. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang nitip 100.000 Allah lipat gandakan jadi 100 juta. Maka Bapak Ibu bisa berangkat bertiga berempat bersama anak dan istri.